PSBB, apa yang akan berbeda hari Jumat nanti untuk teman-teman yang berada di wilayah DKI Jakarta? Pak Gubernur, karena sejak sudah 3 minggu sudah ada aturan-aturan yang diberlakukan, apa yang akan berbeda drastis ketika hari Jumat resmi status Jakarta PSBB? Sesungguhnya kita sudah menjalankan PSBB selama ini. Hanya bedanya kebanyakan masih bersifat anjuran, bukan sebuah aturan yang mengikat. Jadi ketika nanti ini diterapkan, ada peraturannya, kemudian ada penegakannya. Sehingga dengan begitu harapannya bisa lebih tertib bagi semuanya. Jadi ini seperti tertayang di sini. Jadi jam operasional kendaraan umum dibatasi, kemudian transportasi umum dikurangi, kemudian juga larangan berkumpul kerumunan di atas 5 orang. Kemudian yang ojek ini harus dikoreksi. Ojek ini nanti bisa juga mengangkut penumpang, bukan hanya mengirim barang. Oke, jadi kemudian, itu sudah confirm ya Mas, karena kami dapat informasinya juga dari kepolisian bahwa dibatasi hanya barang. Apakah berarti mengangkut penumpang juga boleh ojek online? Iya, boleh. Boleh mengangkut penumpang, kita akan mengizinkan untuk bisa mengangkut penumpang selama protokol COVID-nya diikuti. Karena itu ada protokolnya, di mana mereka harus menggunakan masker, mereka harus menggunakan masker untuk kepala, untuk muka, jadi ada aturan di situ. Tapi intinya adalah seluruh kegiatan itu dihentikan, dipindah ke rumah, kecuali sektor-sektor yang esensial, yang penting untuk kegiatan masyarakat. Tapi semuanya, intinya adalah semua kegiatan dipindah ke rumah. Okay. Jadi ini yang sesungguhnya kemarin, selama ini kita melakukannya dengan seruan. Jadi seruan, tetapi bukan aturan. Sekarang kita aturan, nanti kita akan aturan tegakkan. Yang kemudian ada sanksinya kalau dilanggar. Iya, ada sanksi yang dilanggar dan tentu saja kita berharap tidak dilanggar karena ini bukan untuk kepentingan kelompok A, B, C, itu bukan kepentingan event. Ini adalah untuk keselamatan seluruh warga. Karena tujuan dari ini semua adalah membuat kecepatan penularan COVID itu turun. Ya. Jadi ini memotong mata rantainya. Karena itulah aktivitas dibatasi. Jadi kalau kita melihat aktivitas dibatasi itu bukan semata-mata kita ingin membatasi, kita ingin masalah kesehatan ini beres, sehingga masalah perekonomian bisa beres. Ya, sehingga kita bisa berkegiatan seperti semula. Pak Gubernur tentunya berharap tidak perlu sampai dikenakan sanksi. Cuma kalau memang untuk mereka yang memang harus diancam dengan tindakan hukum, apa itu tindakan hukumnya, sanksinya Pak Gubernur? Jadi kita akan patroli kepolisian, kemudian petugas Satpol PP bersama dengan TNI, patroli untuk membubarkan kalau ada kegiatan, kemudian meminta mereka untuk kembali ke rumah, dan itu semua harus kita lakukan, termasuk kita penting sekali ditaati oleh orang-orang yang harus diperiksa. Sering menemukan kita kasus di mana orang dalam pantauan karena ada tetangga atau kolega atau saudara itu terpapar COVID positif, lalu yang bersangkutan harus diperiksa, yang bersangkutan harus karantina mandiri. Seringkali kita semua kesulitan untuk menertibkan. Okay. Bahkan ada banyak kasus lah, cerita itu di sosmed banyak, kejar-kejaran. Kita akan selalu kesulitan kalau kita tidak punya kekuatan. Nah, kekuatan hukum. Nah, sekarang kita akan punya kewenangan untuk bisa membuat orang mau diperiksa, kemudian orang harus dikarantina, sehingga kita betul-betul bisa mengikhtiarkan perlambatan dari penyebaran virus ini. Pak Gubernur, jadi, kalau kaitannya dengan transportasi bagaimana ya? Karena kita lihat sulit untuk bisa memastikan bahwa katakanlah KRL atau transportasi yang memang
selalu penuh dengan warga begitu. Itu di dalamnya ada bisa memakai prinsip social distancing karena berdesak-desakan bahkan. Ya, ke depan memang tidak bisa lagi gerbong diisi penuh. Jadi kemarin itu tidak ada pembatasan. Tapi kalau Anda lihat Nana lihat di MRT, Transjakarta, semua yang dikendalikan oleh Pemprov DKI, itu kita memang tahan sebelum masuk sampai stasiun. Jadi jumlah orang yang di dalam stasiun itu dibatasi, antriannya di luar stasiun. Sehingga tapi antriannya pun menimbulkan kerumunan, Pak Gubernur. Tentu, karena itu nggak masalah, karena jumlahnya banyak. Tapi antrinya di ruang terbuka, udaranya mengalir, potensi penularannya jauh lebih rendah daripada mengantri di dalam ruang tertutup. Dan di bawah sinar matahari pula. Jadi antrian di luar, di bawah sinar matahari, di ruang terbuka, itu jauh lebih kecil risikonya untuk penularan dibandingkan di dalam ruang. Nah, tapi kan seiring. Satu sisi tahan dikurangin, sisi lain transportasi juga dikurangi. Oke, tapi yang jelas kalau soal terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, prasarana transportasi yang objek vital, itu saya ingin menunjukkan surat Kementerian Perhubungan yang mengeluarkan, yang meminta agar kebijakan untuk menutup berbagai objek vital tadi harus berkoordinasi dengan pusat. Dan kebijakan pusat tidak ada penutupan fasilitas transportasi di wilayah-wilayah di daerah. Jadi bagaimana bisa memastikan pembatasan publik kalau terminal masih buka, bandar udara, pelabuhan, stasiun, dan prasarana yang lain juga masih buka, Pak Gubernur? Ya, sekarang kita kerjakan dengan kewenangan yang kita miliki. DKI memiliki kewenangan untuk mengatur dalam wilayah ini, maka tanggung jawab dan kewenangan itu akan saya gunakan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan melindungi warga Jakarta. Hal yang di luar kewenangan saya tidak bisa kerjakan. Tapi yang di dalam kewenangan ini, saya akan pastikan dipakai untuk melindungi setiap warga Jakarta. Saya tidak ingin kewenangan itu dibiarkan tidak digunakan untuk melindungi. Tapi yang di luar kewenangan kami tidak bisa atur. Jadi kami ingin pastikan itu. Jadi Nana, tanggung jawab yang diembankan kepada kami adalah tanggung jawab untuk melindungi. Nah, kebetulan tanggung jawabnya adalah bagi masyarakat Jakarta, itu yang kita kerjakan. Di luar itu, yang menjadi garis dari pemerintah pusat, kita akan taati. Oke, saya ingin ke tamu saya yang lain, ada Bang Refli Harun dan juga ada Pak Ketua Tim Pakar Gugus Tugas, Pak Wiku. Pak Wiku, saya ingin minta tanggapan Anda spesifik soal tadi, kewenangan pemerintah daerah itu yang bisa dikerjakan, tapi ada hal-hal yang seharusnya bisa dilakukan lebih dan itu kewenangan pemerintah pusat. Bagaimana tanggapan Anda, Pak? Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya memang kewenangannya untuk permohonan itu ada di pemerintah daerah, tetapi sebenarnya gugus tugas juga memiliki kesempatan untuk memberikan saran kepada pemerintah, yaitu Kementerian Kesehatan. Dan itu juga bisa digunakan dalam rangka PSBB. Apakah misalnya gugus tugas memberikan saran spesifik soal terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, dan prasarana transportasi ini? Iya, bisa. Kita bisa memberikan saran yang terkait dengan PSBB tersebut yang menyangkut transportasi umum, jalur barang, dan seterusnya. Bisa memberikan, tapi apakah sudah diberikan, Pak? Sudah. Jadi sudah. Kami, ya. Tetapi jawabannya, kalau yang ini kita lihat berdasarkan surat Kemenhub saja, jawabannya tidak. Ya, baik. Jadi memang pertimbangan untuk memberikan dan seterusnya pasti mengikuti dengan kementerian lembaga lainnya. Jadi kami melihat perkembangan situasi, kami memberikan saran dalam rangka PSBB dalam suatu wilayah, baik itu adalah wilayah administratif atau wilayah epidemiologis. Kan sebenarnya virus corona ini kan bukan hanya wilayah administratif karena dia tidak mengenal batas. Maka dari itu pertimbangannya memang seperti tadi Gubernur DKI menyampaikan, bisa saja mengenai daerah sekitarnya. Jadi pertimbangan transportasi dan lain-lain pasti harus mempertimbangkan berbagai wilayah yang terkait dalam wilayah epidemiologis. Oke, saya ingin ke Bang Refli Harun. Bang Refli, bagaimana Anda melihat tarik ulur antar kewenangan daerah dan kewenangan pusat? Kalau kita bicara seharusnya bisa bergerak cepat sama-sama untuk memerangi virus ini. Prakteknya selama 3 minggu, bahkan 1 bulan ini, apakah itu sudah diperlihatkan dari berbagai kebijakan yang diambil? Ya, memang saya tidak melihat bahwa paradigma yang diterapkan itu betul gitu ya. Kan kita bicara tentang kedaruratan kesehatan masyarakat. Nah, seharusnya kan leading sektornya itu adalah memang
petugas-petugas kesehatan dan paradigmanya adalah paradigma kesehatan. Jadi cara pandangnya adalah pandang kesehatan. Tapi kan terlalu banyak yang saya kira cawe-cawe ikut dan kemudian perspektifnya tidak hanya perspektif kesehatan kan, ada sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Sebagai contoh misalnya pilihan PSBB. Padahal undang-undang kekarantinaan kesehatan masyarakat itu kan memberikan pilihan paling tidak ada yang namanya kekarantinaan perbatasan, pintu masuk untuk menutup pintu masuk ke daerah misalnya. Lalu kemudian ada karantina rumah sakit, ada karantina wilayah, ada karantina rumah. Tapi kemudian PP dan kemudian dilanjutkan dengan Permenkes itu hanya memberikan peluang untuk adanya PSBB. Jadi pembatasan sosial berskala besar. Coba bayangkan kalau seandainya eskalasinya makin tinggi dan kemudian dibutuhkan sebuah tindakan yang lebih radikal misalnya, yaitu lockdown, karantina wilayah atau karantina rumah bahkan. Nah ini kan tidak disediakan payung hukumnya karena pilihannya hanya ada PSBB saja. Padahal menurut saya ya, kalau kita sudah bicara tentang kedaruratan, itu harusnya kita bypass bisa. Contoh yang lain misalnya soal birokrasi. Coba bayangkan, daerah-daerah harus mengajukan dulu permohonan izin untuk menerapkan PSBB dan hanya PSBB. Kita tahu bahwa jumlah kabupaten kota di seluruh Indonesia ini ada 500 lebih. Ya, ada provinsinya 34. Bayangkan kalau seandainya mereka kemudian harus menunggu antri giliran. Memang ada perspektif dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini yang bisa mengusulkan juga posisi ini. Tetapi kan persoalannya tetap saja yang frontlinernya adalah sesungguhnya adalah kepala-kepala daerah di masing-masing daerah yang tahu persis bagaimana posisi atau kondisi daerahnya masing-masing. Jadi saya tidak melihat atau belum melihat bahwa cara gerak pemerintah ya itu melihat bahwa ini adalah darurat kesehatan begitu. Oke, kita akan break. Setelah ini kita akan langsung tanya pengalaman konkret daerah. Saya akan bergabung nanti akan bertanya juga ke Wakil Wali Kota Bogor Pak Deddy Arahim. Kita akan kembali setelah pariwara, tetap di sini.